Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jama'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan tafsir Tarbawi pada siang hari ini. Yang kedua kalinya, selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan, saya dengan nama Siti Nur Wahyuningsih dengan nomor NIM 2030110013. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah Tafsir Tarbawi dengan judul Memahami Ayat-Ayat Tentang Getaran yang diampu oleh dosen Ibu Ismiati MA. Baiklah, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian getaran. Adapun definisi getaran, menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996, getaran didefinisikan sebagai gerakan bolak-balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan. Sedangkan getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia. Dan menurut Permenkentas nomor 13 tahun 2011, getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Vibrasi atau getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda terhadap posisi stasionernya. Vibrasi dapat terjadi karena adanya massa, kekakuan, dan gaya yang berasal dari dalam atau gaya yang dihasilkan oleh mesin tersebut, serta gaya yang berasal dari luar mesin. Pada suatu pemesinan kapal, vibrasi yang berlebih disebabkan oleh gaya yang berubah baik besar maupun arahnya. Kondisi mesin dan masalah mekanikal yang terjadi pada mesin-mesin berputar dapat ditentukan dengan pengukuran karakteristik vibrasi. Adapun bentuk getaran, di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada vibrasi getaran udara dan vibrasi getaran mekanis. Vibrasi getaran udara yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar dan dirambatkan melalui udara akan mencapai telinga. Nah, itu untuk vibrasi getaran udara. Untuk vibrasi getaran mekanis, vibrasi karena getaran mekanis yang mengakibatkannya munculnya resonansi atau turut bergetarnya alat-alat tubuh dan berpengaruh terhadap alat-alat tubuh yang sifatnya mekanis. Efek getaran terhadap tubuh tergantung besar kecilnya frekuensi yang mengenai tubuh. Menurut Anizar, yaitu frekuensi 3-9 Hz akan timbul resonansi pada dada dan perut. Frekuensi 6-20 Hz dengan intensitas 0,6 gram tekanan darah, denyut jantung pemakaian, O2, dan volume per denyut sedikit berubah pada intensitas 1,2 gram terlihat banyak perubahan sistem peredaran darah. Frekuensi 10 Hz yaitu leher, kepala, punggung, kesatuan otot, dan tulang akan beresonansi. Frekuensi 13-15 Hz, tenggorokan akan mengalami resonansi. Frekuensi besar dari 20 Hz, tonus otot akan meningkat akibat kontraksi statitis menjadi lemah. Rasa tidak enak dan kurang perhatian. Adapun karakteristik getaran, yaitu menurut Okti tahun 2012,
Karakteristik-karakteristik getaran yang penting antara lain yaitu yang pertama, frekuensi getaran, perpindahan getaran atau vibration displacement, kecepatan getaran atau vibration velocity, percepatan getaran atau vibration acceleration. Adapun ayat-ayat tentang getaran dalam Al-Quran yaitu disebutkan pada Quran Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 54 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kanul insanu aktsara syai'in jadal. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ayat ini merupakan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kandungan Al-Quran dan mengingatkan kita dengan berbagai perumpamaan secara berulang-ulang. Apabila kita perluas makna ayat di atas dengan peristiwa atau gejala fisis bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan wujudnya atau materinya selalu bergerak secara berulang-ulang. Gerak berulang dalam ruang berdimensi satu sering kita sebut sebagai getaran. Nah, itu untuk penjelasan makna dari Quran Surah Al-Kahfi. Adapun mufradat Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 58 yaitu walaqad sarafna, artinya yaitu dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang. Fi hadzal Qur'an, artinya dalam Al-Qur'an ini, linnasi, kepada manusia, min kulli, dengan bermacam-macam, mathal, perumpamaan. Wa kana, tetapi, al-insan, manusia, aksyara syai'i, adalah memang yang paling banyak jadalah, membantah. Nah, itulah mufradat dari Quran Surah Al-Kahfi. Kita lanjut ke Quran Surah Az-Zalzalah surah ke-99 ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, maknanya getaran yang dimaksud adalah getaran-getaran ilahiyah yang sangat halus, yang menembus dinding hati dengan frekuensi yang sangat tinggi, sehingga getaran tersebut mampu untuk membangunkan syaraf-syaraf kesadaran kita akan Allah. Nah, bentuk getaran itu berupa rasa takut karena berdosa, dan rasa rindu yang berat atau rasa takut karena telah meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah, dan rasa cinta yang amat, dan segala bentuk ketaatan akan perintah dan larangan Allah. Nah, itulah makna dari Quran Surah Az-Zalzalah. Selanjutnya, mufradat dari Quran Surah Az-Zalzalah surah ke-99 ayat 1 yaitu idza, artinya apabila, zulzilatil ardu, artinya bumi digoncangkan, zilzalaha, dengan guncangan yang dahsyat. Nah, itulah mufradat dari Quran Surah Az-Zalzalah. Baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari presentasi makalah kali ini. Banyak salah dalam pengucapan ataupun dalam membaca Al-Quran kurang tepat tajwidnya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Siti Nurwahyuningsi mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.